apa ya, prihatin aja sih. Hmm. Prihatin aja, mudah-mudahan nih kita bisa melewati masalah ini dengan baik, dikasih kesehatan, eh, tawakal aja lah. Seorang Fitri Hasahiteru bisa mengatakan tawakal dan prihatin atas kejadian ini dengan kemarin mungkin sempat terjadi percecokan antara Kak Fitri dan Niki. Merasa sedih atau malah sebaliknya merasa bangga dengan kejadian ini? Begini ya, kalau masalah percekcokan itu namanya di dunia maya, saya juga kan tidak pernah mendengar dengan jelas kalau Nikita mengatakan, oh Fitri Salhuteru misalnya gitu ya, A, B, C, D gitu. Kalau memang apa yang ramai di dunia maya itu ditujukan buat saya, ya sudah saya sudah maafin, nggak ada masalah. Saya tidak ingin bergembira gitu ya di atas penderitaan Niki sekarang, karena apa yang dia hadapi kan bukan masalah sepele ya. Bukan yang seperti sudah-sudah saya berkawan dengan Niki, apa kena masalahnya undang-undang ITE gitu, walaupun tetap tetap di penjara ya, tapi melihat apa yang terjadi sekarang di hidup Niki kan lumayan serius pasal yang dikenakan kan. Masalahnya lumayan serius, tapi kemarin melihat reaksi Niki yang begitu santai ketika memakai baju tahanan dan dia yakin akan bebas, tanggapan Kak Fitri seperti apa? Kita lihat aja. Kalau tanggapan saya tahu Niki ya, Hmm. mungkin dia bisa memperlihatkan ke semua ya bahwa dia baik-baik saja. Tapi saya meyakini dia tidak baik-baik saja. Apa yang membuat itu yakin? Saya tahu dia. 2 kali saya mendampingi dia dalam masalah kepolisian, saya tahu dia. Bagaimana dia takutnya ada di sana, bagaimana dia resahnya saat itu. Tapi nggak tahu ya, saya kan sudah lama tidak berteman. Mungkin dia sudah berubah menjadi Niki yang tidak saya kenal dulu kan, saya nggak tahu. Saya udah hampir 2 tahun nggak ketemu dia. Ini tadi kan juga Kak sempat mengatakannya seperti mengenal Niki bukan seperti Niki yang dulu. Masih mungkin menjadi landasan atau dasar Kak Fitri sekarang melihat Niki bukan seperti Niki yang dulu. Terkait dengan tuduhan yang disangkakan ke dia ya, Hmm. saya tidak pernah menyangka bahwa Nikita akan melakukan yang diduga pemerasan ini. Itu karena setahu saya mengenal Niki, dia tidak ada tuh untuk kita semua tahu ya, Niki itu selalu bikin onar di dunia maya ya. Mohon maaf nih ya, ada aja kontroversi dia, tapi saya tidak pernah tahu bahwa ada tujuan eh, seperti sekarang, tujuannya untuk mengancam dan memeras gitu. Saya tidak mengenal Niki itu dulu ya. Dia memang eh, suka bikin ribut lagi, tapi nggak terfikir di benak saya bahwa itu akan dilakukan untuk tujuan yang sekarang gitu, karena nggak pernah ada itu dulu. Tidak terpikir di benak Kak Fitri atau Kak Fitri pun sendiri masih kurang yakin dengan tuduhan bahwa Niki memeras. Kalau kurang yakin, ini sudah tersangka ya, sudah ada barang bukti yang disita, sudah ada voice record yang beredar, ya kita tinggal sama-sama saksikan aja nanti di persidangan apakah itu benar, apakah terbukti tuduhan yang disangkakan ke Niki dan Mail ya. Ya kita sama-sama lihat lah. Apakah setelah memang berpisah dengan Kak Fitri, Niki mungkin bisa dibilang salah memilih jalan atau bergaul atau mungkin seperti apa kalau dari kacamata Kak Fitri? Itu kita tidak bijak ya, karena Niki kan bukan lagi anak-anak, bukan remaja, dia sudah tua bahkan kan menurut saya ya, karena dia pasti sudah tahu mana yang baik, mana yang enggak, mana yang oke dia ikutin, mana yang enggak gitu. Ya kita nggak bijak juga kalau kita menyalahkan lingkungannya dia sekarang. Hmm. Tapi seperti yang tadi Kak Fitri bilang bahwa nggak mungkin Niki sendiri. Namanya Kak Fitri sendiri yakin bahwa memang ada orang-orang kayak Iya, mempengaruhi atau mungkin seperti apa lingkungan eh, dia tuh mungkin. menurut dugaan saya juga seperti itu. Disambung lagi dengan voice record yang beredar kan, Hmm. bahwa ada beberapa orang yang disebut namanya gitu kan ya. Ada beberapa saya ngedenger ini, oh ini gini ya, oh gini ya. Kalau memang Niki tidak sendiri, kenapa dia harus diadili sendiri, kenapa dia harus dihakimi sendiri, harus ditahan sendiri, itu kan nggak adil buat dia. Ini juga kita meng-highlight beberapa komentar para netizen bahwasanya sekarang apa yang dihadapi Niki dia sendiri tanpa ada Fitri di situ. Mungkin seperti apa? Apakah benar-benar dia sendiri saat ini? Saya berharap
kalian, teman-teman Niki yang terakhir selalu ada di hidup Niki, selalu jalan-jalan sama Niki, selalu bahagia bersama-sama Niki. Saya pengen melihat kalian ada di samping Niki sekarang. Sampai sekarang pun tidak ada yang menjenguk. Mungkin Saya tidak nggak tahu. tahu, saya nggak tahu karena saya belum baru 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 tadi malam kan ya, baru mungkin nanti akan menjenguk, mungkin. Ya, kita lihat aja, pertemanan itu diuji kalau kita dalam keadaan susah. Saya melihat dari kemarin nggak ada yang di samping Niki. Itu mudah-mudahan hari ini ada yang menjenguk Niki, ada yang menyemangati Niki, ada yang memberi ketenangan buat Niki bahwa semua akan baik-baik aja. Beberapa headline surat kabar dan juga komentar netizen juga mengatakan flashback dari 2 tahun kejadian 2 tahun yang lalu, bahwa berbeda dengan kejadian saat ini, bahwa tidak ada teman-temannya yang menemani, sedangkan yang 2 tahun lalu mungkin Kak Fitri selalu ada di sampingnya. Ya itu yang bikin saya kasihan sama Niki sekarang ya. Ya mudah-mudahan saya berharap teman-teman Niki yang terakhir yang dipanggil bapak-bapak peri atau siapa itu ada di hidup Niki. Setidaknya menjenguk lah. Kak Fitri sendiri punya niatan kan untuk mau juga menjenguk? Belum terfikir ya. Saya juga nggak tahu kalau mau ketemu Niki mau ngomong apa juga. Saya kan sudah 2 tahun nggak ketemu dia. Tapi saya doakan yang terbaik lah buat dia. Soal penahanan Niki yang diajukan oleh Loli, tanggapan Kak Fitri seperti apa? Ya itu hak semua orang kan, dan tanggapan saya khusus buat Loli ya. Loli, ibu bangga banget sama Loli. Apa yang terjadi di hidup Loli dan Ami tidak membuat Loli lari dari masalah yang Ami hadapi. Bahkan ibu bangga Loli bisa menjamin untuk penangguhan penahanan Ami walaupun kalian berseteru ya. Dengan ada penahanan ini, dari Kak Fitri sendiri melihat bahwa memang ini tulus atau memang sesuatu yang memang mengalir gitu aja, atau memang ada sesuatu di belakang? Kalau masalah itu saya nggak bisa menduga-duga ya. Namanya hubungan ibu dan anak pastilah punya hubungan yang spesial. Biasa dalam hubungan ibu dan anak pasti aja ada kerikil-kerikil, ada masalah. Walaupun memang yang dihadapi sama Niki dan Loli ini masalahnya cukup rumit ya. Tapi balik lagi, namanya sedarah itu akan ada, akan mempersatukan. Tuhan Allah akan mempersatukan dengan caranya. Jika memang belum ada terpikirkan untuk menjenguk di kita, tapi terpikirkan untuk pergi untuk menjenguk anak-anaknya di rumah mungkin. Saya tidak ingin membawa masalah dan berita gitu kan. Saya juga nggak tahu apakah Niki welcome untuk saya jenguk, baik menjenguk dia atau anak-anaknya. Saya doakan dari jauh aja lah. Tapi melihat anak-anaknya masih kecil begitu, dan ini kejadian yang 2 kali, artinya ya Banyak Kak. yang tidak belajar dari sejarah akan mengulang kembali hal yang sama itu. Ya itu yang saya sayangkan. Kalau misalnya dia merasa single parent, hidup buat anak-anaknya, harusnya dia lebih bijak untuk bertindak ke depannya. Mungkin kalau ini udah terjadi, kita nggak bisa kenapa harus begini, kenapa ini sudah terjadi ya. Niki hadapi saja, dan ini menjadikan pelajaran yang sangat berarti buat Niki. Kalau memang dia merasa sendiri sekarang, besok-besok kalau dia punya teman, hargailah teman yang sayang sama dia. Kalau memang dia ada yang menemani, ya mudah-mudahan dia mendapatkan kekuatan dari teman-temannya sekarang. Itu aja dari saya. Kak, soal penangguhan penahanan ini, jika nantinya terkabul, terus ada dugaan atau ada yang mengatakan bahwa ini ada backingan, Niki punya backingan segala macam, mungkin. Nah itu saya bukan membela kepolisian ya. Selama ini kan kalian selalu mengatakan bahwa oh Niki punya backingan, Niki sakti, Niki bla bla bla. Sekarang kita melihat sama-sama bahwa Niki diperlakukan sama seperti kita semua rakyat Indonesia, bahwa semua rakyat masyarakat Indonesia itu sama di mata hukum. Gitu aja. Terkait dengan penangguhan Niki nanti, misalnya kalau dikabulkan penangguhannya, mungkin ada pertimbangan-pertimbangan yang diambil oleh pihak berwenang kan, saya juga nggak tahu ya. Kita lihat sama-sama. Tapi tersendiri akan mengikuti ini sampai selesai? Enggak sih, saya sampai hari ini nggak berani ngelihat sosmed.
Kenapa nggak berani lewat sosmed? Nggak tahu ya, saya mungkin karena saya melihat bagaimana Niki itu harus ada di rumah sebetulnya. Saya hanya melihat bagaimana kalau Niki nggak ada di rumah, apakah anak-anaknya ada yang menemani. Tapi kan memang ada kakak-kakaknya kan ya, ada kakaknya, ada adiknya. Mudah-mudahan mereka ada di rumah menggantikan sosok Niki di rumah sekarang. Artinya ada penyesalan ya dari seorang Fitri ya terhadap apa yang dilakukan Niki dan yang diterima Niki saat ini. Kenapa saya harus menyesal? Ini kan Nikita yang melakukan ya. Saya sudah hampir 2 tahun tidak dekat dengan dia. Ya ini menjadikan pelajaran yang berarti lah buat Niki. Pelajaran yang berarti tapi sampai 2 kali terjerumus seperti ini. Bingung juga saya jawabnya bagaimana. Yang saya tahu ya, yang saya tahu kan ini ketiga ya, yang saya tahu ini ketiga. Saya juga nggak tahu harus komentar apa. Pak, terkait dengan ada dugaan bahwa Kak Fitri salah satu orang yang juga ikut berkompromi untuk Ya itu ya, saya itu sudah biasa dituduh dalang, dituduh ini. Emang saya siapa? Harus ikut campur, harus ada di dalam lingkaran ini yang tidak punya masalah di urusan skincare kan, keramaian skincare ini. Ya sudahlah, saya mah senyumin aja. Tapi waktu terjadi permasalahan itu pernah nggak sih Kak, maksudnya Kakak dengan rendah hati akhirnya mengingatkan Niki walaupun cuma sekali aja, pernah nggak itu terbesit di pikirannya? Tidak pernah dan tidak terbersit. Karena apa yang sudah terjadi di hidup saya terakhir, kalau memang itu dugaannya untuk saya ya, saya manusia biasa juga. Saya punya anak-anak dan keluarga yang harus saya jaga mental health-nya, harus saya jaga perasaannya. Bagaimana saya seorang ibu yang kalau memang benar dia setega itu terhadap saya dan keluarga, lalu saya harus berkomunikasi lagi dengan dia, rasanya belum waktunya lah. Tapi melihat Kak Fitri juga dari lubuk hati mungkin juga merasa menyesal dengan apa yang tertimpa sama Niki hari ini. Saya tidak menyesal, saya prihatin. Prihatin kenapa ini harus terjadi di hidup dia lagi gitu. Saya prihatin. Kalau menyesal harusnya lebih ke keluarganya ya, yang menyesali kenapa ini. Saya kan bukan keluarganya. Tapi dari Kak Fitri sendiri pernah membuka pintu maaf untuk Niki? Saya memaafkan dia dari pertama dia hina-hina saya, dari pertama dia netizen di dunia maya yang diduga itu ditujukan buat saya tidak pernah bereaksi. Setahun atau setahun lebih kemudian kan saya baru bertanya di dunia maya juga kalau itu emang ditujukan buat saya klarifikasi. Saya tidak pernah mau punya masalah di hidup saya, tapi kalau ada orang yang mencoba mencari masalah, saya luruskan. Terakhir ketika Niki mau ditetapkan menjadi tersangka, dia sempat mengatakan bahwa sedang hamil 3 bulan. Kakak sendiri tentang itu? Pernah sih ya, ada media juga yang menyampaikan, saya doakan kan. Saya doakan semoga sehat. Tapi diduga Niki malah tidak suka saya komentari. Ya mungkin ya sudahlah. Tapi melihat Niki dengan begitu beraninya dan mengatakan secara lantang bahwa dia hamil. Nggak tahu saya apa yang terbersit di mungkin bercanda kali ya. Mungkin ya, kalau memang enggak ya, kalau memang iya ya udah doakan saja semoga dia kuat aja. Tapi sendiri Sehat. percaya dengan apa yang dikatakan Niki pada saat itu? Saya sudah tidak bisa membedakan lagi mana kebenaran yang diutarakan Niki atau kebohongan. Sedalam itu ya Kak, sampai tidak bisa membedakan. Bukan saya sendiri ya, netizen juga harusnya seperti itu. Mungkin harapan Kakak nih seperti apa? Dunia maya aman damai. Ini jadi contoh berarti banget buat pengguna dunia maya bahwa jagalah sikap, ucapan, perbuatan kita agar tidak menjadikan diri kita terjerumus masalah hukum. Selain Niki dan Mail mungkin ada terduga lainnya nggak yang Kakak yakin akan mengikuti mereka?
Saya sudah berkata tadi, menurut saya Niki tidak sendiri. Artinya dengan penuh keyakinan. Menurut saya iya. Ini biar menjadi pihak berwenang lah yang menggali lagi ya. Kalau memang cuma Niki sendiri ya sudah. Tetapi kalau memang berita yang berseliweran di dunia maya, ada voice record, ini itu kan, ini menjadi masukan ya. Orang-orang terdekatnya kah? Diduga seperti itu ya. Audio Jungle.